Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Dani Sasmoko selaku dosen pengampu mata kuliah Embedded System. Perkenalkan, nama saya Zidan Ridho Salahuddin. Saya dari jurusan Sistem Komputer tahun angkatan 2020 gelombang 3 dari cabang Stekom Kendal. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja smart room monitoring dan controlling ruang server. Ya, saya menjelaskan ini sebagai syarat untuk UAS dari mata kuliah Embedded System. Nah, dan kelompok saya itu membuat alat yaitu smart room untuk monitoring dan controlling ruang server. Ya, ini data diri saya. Oke, lanjut saja ya, langsung ke latar belakang. Pada mata kuliah Embedded System, mahasiswa mempelajari IoT atau Internet of Things. Kami dari kelompok 6 membuat sebuah proyek sederhana berbasis IoT yang menghubungkan 3 alat dengan microcontroller yang berfungsi untuk monitoring dan controlling di ruang server. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah agar seorang admin ruang server dapat memantau suhu, temperatur, dan kelembapan atau humidity dan keamanan ruang server secara real time dari jarak jauh atau dari luar ruangan, serta mengambil tindakan saat kondisi ruang server terancam bahaya untuk menghindari kerusakan yang ada di ruang server. Ya, lanjut. Di sini penjelasan proyek. Ruang server adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan server dan perangkat jaringan maupun perangkat lainnya yang terkait. Sebuah ruang server harus memiliki standar keamanan tertentu, meliputi suhu, kelembapan, dan aspek keamanan yang berupa kendali akses masuk dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Pada proyek ini, desain yang dibuat adalah ESP3 dengan ESP32 sebagai mikrokontroler, sensor DHT22 untuk memantau suhu, dan sensor PIR atau Passive Infrared Receiver untuk mendeteksi pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Pada sistem ini, fungsi monitoring digunakan untuk mengetahui dan memantau suhu, kelembapan, serta ada tidaknya pancaran inframerah atau gerakan yang sedang mengancam di ruang server. Sedangkan fungsi controlling untuk memungkinkan admin ruang server untuk mengendalikan atau menyalakan atau mematikan kipas angin ketika suhu ruang server berada di luar batas toleransi. Ya, lanjut. Jika sensor DHT membaca suhu ruangan berada di antara 20 derajat atau 25 derajat, maka buzzer tidak menyala. Tampil pesan suhu ruangan aman pada LCD 12C, dan pada data suhu kelembapan juga akan tampil pada billing. Suhu di atas, dan jika suhu di atas 25 derajat Celcius atau di bawah 20 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi tampil suhu ruangan berbahaya. Pada LCD 12C, data suhu kelembapan akan tampil pada billing. Ruang server akan menyalakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan. Jadi, jika suhu aman, maka akan tampil di LCD suhu aman, dan jika berbahaya akan muncul tampilan LCD berbahaya dan buzzer menyala dan kipas akan mendinginkan ruangan. Sementara jika sensor PIR mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah atau pergerakan, maka lampu ruangan akan langsung menyala dan akan ditampilkan pada billing. Demikian sebaliknya. Jika lampu mati, PIR juga akan mati juga, lampunya mati. Berikut spesifikasi yang digunakan dalam alat ini. Dari ESP32, sensor PIR, buzzer, LED, lampu ruangan biru untuk mendeteksi pengganti dari kipas angin ya. Jika kipas menyala maka biru akan mati. Kipas mati, biru mati, lampu biru mati. Kipas menyala, lampu biru akan yang lampu ruangan LED biru itu kalau mendeteksi gerakan ya.
maaf, dan LED magenta baru yang kipas angin, kiranya seperti itu, dan LCD 16x2 dan relay 2 buah. Ya, lanjut untuk rangkaian perangkat kiranya seperti ini. Ya, di sini yang bawah ini LED biru, yang magenta itu yang kipas angin ya. Magenta, yang pir itu yang biru untuk mendeteksi pergerakan. Kiranya seperti itu. Untuk instalasi perangkat yaitu dari pirnya VCC, dari SP32 ke VCC pir, ground SP32 ke ground pir, dan nomor 12 yang ada di SP32, kode nomor 12 di SP32 nya terhubung ke pir yang nomor 12 yang out. Buzzer dari SP32 ground ke buzzer ground, dan nomor 19 kabelnya akan terhubung ke buzzernya juga, dan relaynya dari VCC SP32 ke relay VCC ground ke relay ground, dan nomor 2 untuk relay nomor 1 maupun relay 2 sama VCC ke SP32 ke relay VCC ground ke ground yang, dan kabelnya memakai nomor slotnya di 14. Nah, untuk DHT sensor suhu VCC dan ground sama terhubung di SP32 nya juga ke DHT, lalu terhubung dengan konektor di nomor 15, lalu LCD 12C VCC dan ground sama dan terhubung, ada 2 slot ya, SDA sama SCL. Ini yang di SP32 nya di konektor nomor 21 untuk SDA, 22 untuk SCL. Untuk LED merah, ground dan VCC sama, dari SP32 ke LED merah dan LED hijau sama. Lalu untuk konektornya di nomor 17 untuk LED hijau dan 18 untuk LED merah. Lanjut untuk flowchartnya kiranya seperti ini. Jika alat menyala, sensor pir, DHT dan LCD. Nah, kiranya jika sensor pir mendeteksi adanya pergerakan, maka lampu ruangan akan menyala. Jika tidak, lampu ruangan mati dan ditampilkan di billingnya kiranya seperti itu. Nah, lalu jika sensor DHT kelembapan di antara 20 derajat sampai 25 derajat, maka lampu hijau akan menyala, buzzer tidak berbunyi. Nah, dan akan ditampilkan di billing juga di LCD 12C. Dan jika lebih atau lebih tinggi dari 20 atau 25 derajat, maka lampu merahnya akan menyala dan buzzer akan berbunyi dan LED merah menyala, ditampilkan di billing. Kiranya seperti itu. Flowchart untuk controllingnya, jika dinyalakan billingnya, ketika switch kipas itu menyala, kipas angin juga akan mati, itu ditampilkan di billing. Kiranya seperti itu. Untuk pembuatan template billingnya, kita login dulu ke developer zone, pilih new template, isikan nama hardware connection yang digunakan. Misal ini kelompok 6, bisa diisi dengan smart room gitu. Mungkin lanjut, pilih data streamnya, pilih new data stream, lalu klik new template di sini. Klik new template dan pilih virtual pin, berikan pin serta data type terhadap output dari alat yang akan kita buat, lalu klik save. Pinnya ada integer, itu dipilih sesuai ya, V0 untuk kipas, V2 untuk suhu. Lanjut, setelah membuat virtual pin, maka proses selanjutnya membuat tampilan hasil dari di alat web dashboard. Jika alat dan tombol on off, maka pilih switch dan pada widgets. Kiranya seperti ini penataannya, dan memakai widget boxnya dan juga giginya ini untuk monitoringnya yang ada di billing. Tampilannya seperti ini ditatanya. Berikutnya, karena ada output angka, maka ambil widget gauge, sesuaikan virtual pinnya. Nah, itu kayak yang tadi ya, suhu V2 itu sesuaikan.
masih pada developer template zone tadi. Langkah akhir adalah add device, create auto token, template ID. Setelah semua selesai pembuatan yang ada di billing, kita ke menu device info, lalu kopikan ini codingnya yang atas itu, lalu tempelkan di, misal memakai Arduino aplikasi itu. Di sini kan kita memakai aplikasi Walkwi, tempelkan di Walkwi. Jika memakai kode editor lainnya bisa sama juga, ditempelkan di atas. Definisi proses menyimpan ID template atau autentikasi dari billing. Lalu perintah memanggil library wifi, SP32 dan where lewat kristal. Codingnya seperti ini, include wifi client, DHT, WireH. Itu sesuai dengan hardware yang digunakan semua, ditulis ya include-nya. Lalu untuk variable out menyimpan token SID password wifi, seperti ini codingnya. Lalu untuk deklarasi object timer, billing, dan deklarasi variable relay, peer, dan relay 2 dan DHT, codingnya seperti ini. Untuk deklarasi variable hijau, LED hijau, LED merah, dan buzzer seperti ini. Integer LED hijau sesuaikan yang tadi ya, sesuai yang tadi tabelnya itu. Deklarasi variable value 0, deklarasikan DHT itu seperti ini. Deklarasi objek DHT, codingnya seperti itu. Lalu untuk fungsi yang dipanggil, nilai widget billing. Untuk value 0 ini untuk mengambil nilai dari widget billing, disimpan dalam variabel 0. Pernyataan kondisional ini digital write. Maka kipas angin nyala untuk memberikan sinyal high ke relay. Ada dua nilai 0 dan 1. Oke, lanjut untuk fungsi setup yang dijalankan perangkat seperti ini. First setup, codingnya inisiasi komunikasi seperti ini, codingnya inisiasi LCD seperti ini. Untuk relay 2 merah hijau buzzer sebagai output, pairnya sebagai input seperti ini. Pin mode-nya, perintah disconnect, koneksi wifi SID password ditentukan seperti ini. Lalu untuk fungsi loop-nya, void loop-nya akan dijalankan secara belum dalam fungsi menjalankan billing run, memproses komunikasi dengan server billing. Perintah mengambil data, codingnya seperti ini, kelembapan dan menampilkan pesan data suhu ini ya. Lalu untuk pernyataan kondisional menampilkan jika data suhu lebih. Ini untuk pernyataan kondisi. Di sini jika kondisi ruangan berbahaya itu terjadi jika suhu di lebih dari 25 atau kurang dari 20. Di sini akan ditampilkan pesan berbahaya dan buzzer berbunyi, LED merah menyala. Lalu akan mengirim data kelembapan suhu ke billing yang nantinya ditampilkan billing. Lalu untuk kondisi yang kedua, jika suhu di antara 20 sampai 25 maka suhu ruangan aman, buzzer mati, lampu LED hijau nyala, dan kirim data kelembapan dan data suhu ke billing. Akan tampil seperti itu di LED. Kalau deteksi pairnya seperti ini, jika nilainya high maka lampu ruangan akan nyala. Jika terdeteksi gerakan ya, jika sebaliknya akan mati, kiranya seperti itu. Untuk link Walkwi saya di link ini sudah saya cantumkan di PPT saya, kiranya seperti itu. Langsung saja kita ke demo alatnya ya. Untuk demo alatnya kita coba ya. Untuk kondisi yang pertama tadi kita sesuaikan, misal ini kita tampilkan saja.
biar jelas ya. Nah, pernyataan yang pertama dulu ya, kita cek. Jika kondisi suhu lebih dari 25 atau kurang dari 20, maka akan LCD berbahaya. Oke, kita coba di sini lebih dari 20 ya. Misal kita ke 35. Nah, ini di sini LCD-nya akan muncul menampilkan data suhu ruangan berbahaya, lalu lampu ruangannya masih mati karena kita tidak menyangkut dengan lampu ruangan. Lalu lampu merah akan menyala ya di sini. Ini kan lebih dari 25. Bisa kita cek jika di nilainya ini pakai yang 38 ya atau 50, suhu ruangan berbahaya, lampu merah menyala, buzzer akan menyala ya. Buzzernya menyala, sudah menyala. Di sini juga kodenya sudah ditampilkan komentar ini di HT Bagian. Ada komentarnya. Lalu kita cek ke billingnya ya, langsung saja. Di sini nilai temperaturnya itu 43, akan update sama di giginya, roda giginya sama 43. Lalu kelembapannya juga sama. Di situ akan muncul sama. Lalu kita coba untuk ke kondisi yang kedua, yaitu masih kita atur ke lebih rendah dari 25 ya. Kita atur saja di sini sama, maka tetap kondisi akan tetap berbahaya ya. Tidak ada yang berubah. Kita langsung saja ke kondisi yang kedua. Di sini kondisi yang kedua, jika suhu aman ya di antara 20 dan 25, maka menampilkan suhu ruangan aman, buzzer mati, LED hijau akan menyala. Kita coba juga, kita atur ke 25 derajat ya. 24 saja di sini. 23. Nah, di sini akan menampilkan di LCD-nya itu suhu ruangan akan aman ya. Di sini tampil kan kelihatan suhu ruangan aman. Nah, juga lampu LED hijau akan menyala. Buzzernya juga akan mati, lalu di data di billingnya juga akan terupdate sesuai angkanya. Lanjut saja ya untuk ke kondisi di kipas dan pergerakan sensor PIR dan kipas. Kita coba untuk ini kan, kita coba semisal kondisinya panas di sini, terus kondisinya akan panas kan, suhu ruangan berbahaya. Nah, di sini kan tampil di billingnya akan menampilkan roda gigi yang ini suhunya di luar batas normal. Nah, kita bisa menyalakan kipasnya di sini. Untuk kita coba untuk yang kipas ya. Misal kita langsung menyalakan kipas dari jarak jauh. Kipasnya kita nyalakan. Di sini akan lampu magentanya itu akan menyala ya. Ini sebagai pengganti kipas di walkway-nya. Nah, lalu jika kondisi kembali ke aman lagi, semisal ke antara 23 lagi, itu akan kondisinya aman lagi ya. Kita langsung saja bisa mematikan kipas. Nah, dan lampunya di sini akan mati langsung. Kiranya seperti itu untuk kipasnya, termokipas. Yang terakhir yaitu sensor PIR. Nah, jika ini semisal
di dalam kondisi ruang server itu kondisi tetap aman, namun ternyata di luar jam kerja di ruang server sensor pin-nya itu mendeteksi adanya gerakan. Nah, lalu nanti akan di sini simulate motion ya, pilih di sensor pin-nya itu simulate motion. Nah, nanti akan menyalakan lampu biru yang bawah itu. Nah, di sini juga akan tampil di birunya itu notifikasi lampu ruangan menyala. Wah, berarti sensor pair mendeteksi adanya gerakan. Kita bisa langsung, semisal di ruang server perusahaan ya, kita bisa langsung menelpon dengan security atau pihak keamanan untuk mengamankan atau mengecek apa yang terjadi di ruang server. Kalau orang kan bisa langsung lapor, bisa ditindaklanjuti secara update real time, atau juga aplikasinya itu bisa dilihat langsung oleh penjaganya di security, bisa melihat, wah, langsung bisa ngecek, kiranya mungkin seperti itu. Nah, berarti 3 kondisi tadi. Dua kondisi ya, lalu ada 3-nya itu untuk gerakan ya, lampu dan kipas. Kiranya seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang demo aplikasi Smart Room dari kelompok 6. Di sini saya juga yang sudah menjelaskan karena ini project UAS yang ditugaskan Pak Dani untuk menjelaskan sendiri-sendiri. Nah, kiranya seperti itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang jelasan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.